Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah keluarga pada saat ini dengan mengambil saat teduh. Ibadah kami pada saat ini bersama-sama kami lakukan di dalam iman kepercayaan kami akan Engkau Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus tercurah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 14 baitnya yang pertama dan kedua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita penuh dengan keterbatasan, dosa serta kesalahan. Oleh sebab itu, pada saat ini marilah kita menghadap kehadirat Tuhan, memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang bertahta dan senantiasa memelihara kehidupan kami, pada saat ini bersama-sama kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami. Kami menaikkan ucapan syukur terima kasih kami atas segala kasih pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Dan ketika pada saat ini bersama-sama kami menghadap kehadirat Tuhan, kami tidak membawa kesempurnaan hidup kami, namun sebaliknya kami membawa segala kelemahan dan dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Kami memohon anugerah Tuhan Kau curahkan atas kehidupan kami, agar hidup kami senantiasa Engkau perbarui, dan pada saat ini kami layak menghadap kehadirat Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama ungkapkan penyesalan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan memuji namanya dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 49 baitnya yang pertama dan yang kedua.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita semua ketika di dalam kehidupan kita manusia yang berdosa berkenan mengakui dosa dan pelanggaran kita, karena Allah akan memberikan pengampunannya pada kita. Dan pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari salah satu bacaan leksionari GKJW pada hari ini dari Mazmur pasalnya yang ke-143 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan dan kasih Tuhan, sehingga pada saat ini kami bersama-sama masih Engkau berikan kesempatan, kekuatan, serta kesehatan untuk menerima sapaan firman Tuhan. Oleh sebab itu persiapkan kami ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik dan menerimanya dengan penuh sukacita. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu yang suci dan kudus, manusia yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Engkau sendiri yang menguatkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-143 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Doa minta pertolongan dan pengajaran Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku telah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan, terlebih yang bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita
Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Saya yakin bahwa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sekalipun di rumah tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudari yang lainnya, tetap mendapatkan penyertaan dan kasih Tuhan. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada sore hari ini, saya ambil ayatnya yang ke-7 yang demikian. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang pun itu yang bisa betah, bisa tahan berlama-lama di tengah kondisi atau keadaan yang membahayakan atau tidak mengenakan. Atau mungkin panjenengan bisa merasakan di dalam kehidupan panjenengan, bisakah saya berlama-lama bertahan di tengah keadaan yang tidak baik? Saya rasa tidak ada manusia yang mampu atau bisa bertahan dengan kuat di tengah keadaan yang tidak baik. Sederhananya, tidak ada manusia itu yang senang hidup di penderitaan yang tengah ada. Bisa kita ambil contoh ibu bapak saudari yang dikasihi Tuhan pada saat ini saja, ketika bangsa dan negara kita tengah menghadapi wabah virus corona. Pemerintah mengharapkan agar kita bisa tetap tinggal di rumah. Tetapi di media sosial kita bisa mendapati bahwa tidak sedikit banyak keluhan yang sudah diutarakan. Mulai dari anak sekolah yang sudah tidak kuat lagi belajar di rumah karena merasa tugasnya begitu berat. Bahkan juga ada kelompok orang atau orang-orang tertentu yang membuat tulisan-tulisan ataupun video-video lucu yang itu mewujudkan atau menyatakan bahwa oh ya, ini sudah tidak enak situasinya seperti ini. Ada juga yang mengatakan, Corona, pulanglah ke rumahmu. Sekalipun kita ketahui bersama bahwa ya di mana rumahnya Corona. Yang itu semua menyatakan, ingin menyampaikan dan menunjukkan bahwa memang tidak ada manusia yang ingin berlama-lama atau bisa betah di tengah situasi yang tidak baik. Nah Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, keadaan yang seperti ini itu pula juga yang dirasakan oleh Daud. Di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa Daud itu juga sedang berada dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terdesak dari para musuhnya. Sehingga Mazmur ini tadi diberikan judul oleh EAI, doa minta pertolongan dan pengajaran. Yang mana intinya itu menyuarakan bagaimana perasaan, bagaimana keadaan yang dialami oleh Daud, bahwa pada waktu itu Daud sudah tidak kuat lagi. Berada di tengah-tengah desakan, berada di tengah-tengah himpitan para musuh yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, padahal kita ketahui bersama bahwa Daud ini adalah raja yang besar. Raja yang memiliki kuasa yang begitu hebat, raja yang bisa dikatakan memiliki segala hal. Bahkan orang-orang Yahudi menganggap bahwa Daud ini dianggap sebagai sosok Mesias yang ideal. Sosok juru selamat yang bisa membawa kelepasan dan kemerdekaan bagi kehidupan bangsa Yahudi atau pada waktu itu bangsa Israel. Itu pun juga merasakan hal yang tidak kuat, yang tidak enak ketika menghadapi sebuah situasi yang tidak baik. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dan di dalam situasi yang seperti inilah Mazmur Daud ini
dinyatakan dan diungkapkan oleh Daud. Mazmur yang kita baca pada saat ini bisa juga disebut sebagai doa permohonan Daud kepada Allah agar ia bisa dilepaskan dari mara bahaya situasi yang tidak baik yang sedang dihadapinya. Dan di dalam Mazmur kita pada saat ini, Bu Bapak Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Dari Mazmur ini setidaknya kita bisa belajar 4 hal. Ketika kita ingin mengajukan doa dan permohonan kita kepada Tuhan di tengah keadaan kita yang tidak baik. Hal yang pertama yang menjadi dasar yang perlu kita nyatakan ketika kita ingin menyampaikan permohonan kepada Tuhan adalah sebuah kepercayaan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang mampu melakukan segala hal. Itu yang pertama dasarnya. Seperti Mazmur Daud pada ayatnya yang pertama dikatakan demikian, "Ya Tuhan, dengarlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu dan demi keadilan-Mu." Jadi prinsip yang pertama adalah ketika kita memohon kepada Allah, kita harus memiliki kepercayaan bahwa Allah itu maha kuasa. Dan yang kedua adalah sebelum kita memohon kepada Allah, kita menyampaikan segala dosa, kelemahan, dan keterbatasan kita. Ayatnya yang kedua dikatakan demikian, "Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu." Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, sampaikanlah dulu bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa dan kesalahan. Kita adalah manusia yang memiliki banyak sekali keterbatasan, sehingga dengan demikian ketika kita meminta kepada Tuhan, maka permintaan kita akan diindahkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini adalah setelah kita mengakui kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, kita menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Nah, itulah yang dilakukan oleh Daud dan itu yang kita baca dan kita lihat pada ayatnya yang ke-7. Pada ayatnya yang ketiga yang dikatakan demikian, "Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati." Nah, ketika Daud sudah menyampaikan apa yang menjadi keadaan dan situasinya, ia kemudian memohon kepada Tuhan demikian, "Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti yang turun ke liang kubur." Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada ayat yang ke-7 ini ketika kita membaca secara sepintas, ada sebuah kesan bahwa Daud ini memaksa Allah untuk mengabulkan apa yang menjadi doa dan permohonannya. "Jawablah aku dengan segera ya Tuhan." Akan tetapi Bapak saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita boleh membandingkan ayat ini di dalam terjemahan bahasa Jawa terbitan tahun 1981, di sana lebih bisa menyatakan bagaimana sebenarnya ungkapan hati dan perasaan Daud ketika ia memohon kepada Allah. Pada terjemahan bahasa Jawa tahun 1981 dituliskan demikian, "Paduka mugi enggal karso paring wangsulan dumateng kawula." Saya ulangi, "Paduka mugi enggal karso paring wangsulan dumateng kawula." Artinya dari apa yang diungkapkan oleh Daud ini ada sebuah kesan bahwa apa yang dimohonkan ini terjadi bukan atas kehendak Daud, tetapi semuanya dikembalikan atas kehendak Allah. Sehingga Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
doa yang dipanjatkan oleh Daud sekalipun itu sangat-sangat diharapkan bisa terjadi, kesemuanya tetap dikembalikan lagi kepada Allah. Daud tidak memaksa Allah untuk mengabulkan doanya sekalipun Daud mengharapkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Mazmur yang boleh kita baca dan kita renungkan pada saat ini, maka kita bersama-sama diajak untuk merefleksikan dan mengingat kembali bagaimana sikap doa kita ketika kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Apakah doa kita itu hanya berisi tuntutan-tuntutan sehingga kita melupakan prinsip yang utama bahwa Allah itu Maha Kuasa, dan kita juga melupakan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan terbatas, sehingga dengan demikian kita tidak bisa memaksa Allah untuk mengabulkan dosa dan pelanggaran kita. Bagaimana sikap doa kita? Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, maka bersama-sama kita diingatkan kembali agar kita bisa mampu memperbaiki bagaimana sikap dan hidup kita ketika kita memohon, ketika mengharapkan pertolongan kepada Tuhan. Doa itu meminta pertolongan kepada Tuhan, mengharapkan bantuan Tuhan, tidak memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Sehingga di tengah segala pergumulan dan permasalahan yang berat yang kita alami sekalipun, maka kita hanya diminta untuk curhat, menceritakannya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menjawab apa yang menjadi keluh kesah dan pergumulan kita. Misalnya saja di dalam kehidupan ekonomi keluarga kita. Misalnya pada saat ini kita tengah berada dalam keadaan sulit. Ya sampaikanlah saja kepada Tuhan. Gusti, aku ngerasa durung cukup. Ya sudah, seperti itu saja. Nanti pasti Tuhan akan mewujud nyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Misalnya juga ada permasalahan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Ya sampaikanlah saja kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Pun juga yang sedang kita hadapi saat ini, ketika virus corona sedang mewabah di tengah-tengah kehidupan kita. Sampaikanlah apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Janganlah sampai kita memerintah Tuhan, Gusti, mbok virus corona ini ndang dikongkon lunga. Ingat, Daud ketika ia memohon kepada Tuhan, ia menyadari bahwa dia manusia yang terbatas dan lemah. Sehingga dengan demikian Daud tidak berani untuk memerintah Tuhan melakukan apa yang menjadi keinginan dan harapannya. Ibu bapak saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam segala hal kita harus memiliki kepercayaan bahwa Allah yang kita sembah itu Maha Kuasa, Allah yang baik, Allah yang penyayang. Karena dengan demikian, maka pengharapan kita yang sesungguhnya akan keberadaan Allah yang mampu menolong di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi nyata. Kalau kita sedang mengalami pergumulan, ceritakanlah kepada Tuhan. Jangan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama
mengamini firman Tuhan ini dengan mewujud nyatakan syukur kita kepadanya, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kita iringi pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 157 baitnya yang pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah kami yang maha baik, Allah kami yang perkasa, Allah yang senantiasa memelihara kami. Pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami mengucapkan syukur terima kasih karena Tuhan masih memperkenankan kami untuk boleh mendengarkan sapaan firman Tuhan. Mampukan dan kuatkan kami ya Tuhan agar kami bisa mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. Karena kami menyadari bahwa hidup kami penuh dengan keterbatasan. Sehingga melalui penyertaan yang boleh Tuhan nyatakan atas kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadirat Tuhan. Kami pada saat ini berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan bangsa dan negara kami yang masih mengalami atau berada di tengah-tengah wabah merebaknya virus corona. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan senantiasa menjaga kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kiranya Engkau juga senantiasa mengurapi mereka dengan roh hikmat kebijaksanaan, agar segala sesuatu yang diputuskan, ditetapkan, merupakan yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, memohon kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi para relawan yang tengah berjuang untuk melawan mewabahnya virus corona pada saat ini. Secara khusus bagi para dokter, para tenaga medis relawan yang dengan sungguh mereka menyerahkan kehidupannya, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga seluruh keberadaan rakyat Indonesia. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan tetap jaga semangat mereka,
Tuhan berkati keluarga mereka, sehingga sungguh kasih Tuhan juga nyata atas kehidupan mereka. Pada saat ini kami pun juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan seluruh warga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga mereka, membersamai kehidupan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, secara khusus di tengah mewabahnya virus corona yang pada saat ini ada. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berada di dalam keadaan sakit atau sedang berada di dalam masa pemulihan. Tuhan melawat, menyembuhkan, dan memberikan kekuatan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupannya, baik di tengah kehidupan pribadinya, di tengah kehidupan keluarganya, ataupun juga di tengah kehidupan perekonomiannya, semuanya kami serahkan hanya di dalam kuasa Kristus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau pasti akan menjaga, memelihara seluruh umat Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi keberadaan anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik yang dekat dengan orang tua maupun yang jauh, yang bersekolah, yang mencari pendidikan yang lebih tinggi, yang bekerja, yang mencari pekerjaan, yang sedang menantikan pasangan di tengah-tengah kehidupannya, yang sedang menantikan buah hati di tengah-tengah kehidupan keluarga, pun juga pengharapan, rencana yang boleh dirancang dan dibangun oleh anak-anak kami demi masa depan mereka. Tuhan memberkati. Pada saat ini kami bersama-sama juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami atas segala berkat yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Kami serahkan kiranya Tuhan juga berkenan menerimanya. Abdi Tuhan yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan roh takut akan Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kami juga akan mengakhiri persekutuan kami, dan kami akan melakukan kegiatan kami. Kiranya Tuhan juga membersamai kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa permohonan ucapan syukur kami, yang kami pinta dan kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kembali ke aktivitas kita seperti sedia kala. Ingatlah firman Tuhan pada saat ini, bagaimanapun keadaan kehidupan kita, jangan takut,
Karena yang pertama kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Sampaikanlah semuanya itu kepadanya dan percayalah bahwa Allah akan memberikan jawabannya. Jangan memaksanya. Mari kita bersama-sama tutup ibadah keluarga kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 437 baitnya yang pertama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat darinya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus, senantiasa tercurah atas kehidupan saudara-saudara, kini kekal selamanya. Amin.